Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Asrika Dita dengan NIM 2304210026, mahasiswa Pendidikan Matematika S3 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif. Pada bab ini membahas hubungan antara pengetahuan subjektif dan objektif dalam matematika, terutama dalam konteks konstruktivisme sosial. Pengetahuan yang dianggap dinamis, analog, dengan kesadaran dan merupakan aktivitas yang mencerminkan perilaku dan pemikiran. Pendekatan sederhana menjelaskan pengetahuan dengan memilih satu bidang ilmu, seperti matematika. Namun, sosial konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan tidak terdapat dalam benda seperti buku, melainkan simbol yang diatur dengan hati-hati. Pembaca menciptakan makna baru, menghasilkan pengetahuan subjektif, seperti berbagai interpretasi terhadap rumus matematika. Pandangan ini menyoroti sifat terus-menerus dan unik dari pengetahuan, diibaratkan seperti tubuh manusia yang selalu diperbaharui dengan sel-sel baru. Sumber pengetahuan subjektif. Pertanyaannya, bagaimana seorang individu memperoleh pengetahuan dari dunia luar melalui alat indera? Prinsipnya, apabila kita ingin belajar matematika, maka yang harus didahulukan adalah memahami terlebih dahulu bahasanya atau simbol-simbolnya. Konstruksi pengetahuan subjektif. Bagaimana individu memperoleh pengetahuan dari dunia luar? Individu memperoleh pengetahuan tentang dunia luar melalui interaksi dengan indera dan tindakan fisik. Meskipun penting, interaksi ini tidak cukup karena data indera bersifat partikular. Diperlukan mekanisme tambahan untuk membentuk pengetahuan umum dari informasi atau pengalaman partikular. Pernyataan tersebut membahas tantangan dalam filsafat ilmu, yaitu bagaimana menjelaskan pengetahuan ilmiah teoritis berdasarkan pengamatan dan eksperimen saja. Solusinya adalah pengembangan pengetahuan subjektif secara hipotesis deduktif. Pikiran individu aktif dalam meramalkan pola dalam aliran pengalaman. Membangun teori-teori tentang sifat dunia. Teori-teori ini berfungsi sebagai panduan tindakan, digantikan oleh teori baru jika terbukti tidak memadai. Menciptakan pengetahuan subjektif yang terus digunakan, diuji, dan digantikan ketika terbukti salah. Pembentukan pengetahuan subjektif bersifat rekursif. Pengetahuan kita tentang dunia pengalaman didasarkan pada dugaan atau teori pribadi yang mengatur pengalaman tersebut. Teori-teori ini terbentuk dari dua faktor: pengalaman langsung dengan dunia dan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menciptakan siklus pembentukan teori yang bergantung pada teori-teori sebelumnya. Penjelasan ini mencerminkan perspektif yang mirip dengan penelitian Popper pada tahun 1959, tetapi diterapkan pada tingkat pengetahuan subjektif bukan objektif. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa Popper sendiri hanya mengaitkan teorinya dengan pengetahuan objektif dan tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana teori ilmiah terbentuk. Pandangan ini sebagai sudut pandang pengetahuan yang sepenuhnya subjektif. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Glaserveld tahun 1983, 1984, dan 1989 dalam kerangka konstruktivisme radikal. Contoh penggunaan konstruksi pengetahuan subjektif dapat diibaratkan dengan bahasa analisis dalam matematika. Mengatakan bahwa suatu fungsi f(x) mendekati tak hingga
Berarti, untuk setiap bilangan real R, ada bilangan S, sehingga jika X lebih dari S, maka Fx lebih dari R. Meskipun pernyataan pertama terkesan fungsi mendekati tak terhingga secara harfiah, namun sebenarnya menyatakan bahwa setiap nilai terbatas memiliki titik, di mana semua nilai fungsi melebihi nilai tersebut. Konstruksi pengetahuan subjektif dapat disimpulkan bahwa pengetahuan subjektif tidak diterima secara pasif, tetapi aktif dibangun oleh subjek yang mengenali. Proses ini menjelaskan pengetahuan subjektif tentang dunia dan bahasa, termasuk matematika. Kendala objektif membentuk pengetahuan subjektif, memungkinkan kesesuaian dengan dunia eksternal dan pengetahuan orang lain. Makna hanya dapat didistribusikan oleh individu dan tidak intrinsik pada sistem simbolik. Konstruksi pengetahuan matematika. Pengetahuan subjektif matematika berkembang melalui bahasa alami dan proses konstruktif. Konsep dan proposisi matematika dibangun dengan memanfaatkan kompetensi linguistik, yang kemudian dibagi menjadi primitif dan turunan. Struktur hierarki subjektif terbentuk melalui definisi dan pengalaman, melibatkan proses horizontal dan vertikal. Proses horizontal mencakup elaborasi dan klarifikasi, memastikan konsep matematika terintegrasi dengan konteks yang lebih luas. Sementara itu, proses vertikal melibatkan abstraksi, reifikasi, induksi, dan deduksi, membentuk konsep matematika dari pengalaman sensori langsung dan observasi dasar. Asal-usul konsep matematika terkait erat dengan konstruktivisme sosial, yang menekankan pertumbuhan pengetahuan melalui interaksi dan bahasa. Meskipun ada penolakan empiris terhadap detail tertentu, prinsip konstruktivisme tetap berlaku tanpa harus tergantung pada rincian empiris. Dalam mengilustrasikan hierarki pengetahuan subjek matematika, kita dapat menggunakan contoh sifat linguistik sebagai berikut. Pada tingkat terendah hierarki, terdapat istilah-istilah dasar dengan aplikasi empiris langsung seperti garis, segitiga, kubus, 1, dan 9. Tingkat ini mencakup konsep-konsep yang dapat diobservasi secara langsung. Di tingkat tertinggi, istilah-istilah tersebut didefinisikan dengan memilih konsep-konsep pada tingkat yang lebih rendah, seperti bidang, bilangan, penjumlahan, dan koleksi. Pada tingkat ini, konsep-konsep menjadi lebih abstrak dan melibatkan pemahaman yang lebih mendalam. Contoh konsep abstrak pada tingkat tertinggi melibatkan istilah-istilah seperti fungsi, himpunan, dan sistem bilangan. Konsep ini didasarkan pada tingkat terendah dan memiliki sifat-sifat yang lebih kompleks. Proses pembentukan konsep tersebut dapat dilakukan secara implisit atau eksplisit. Definisi implisit misalnya dapat menyatakan bahwa bilangan terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya dengan sifat yang sama. Begitu juga konsep bidang berlaku untuk lingkaran, persegi, segitiga, dan objek-objek serupa. Dengan demikian, konsep baru didefinisikan dalam istilah sifat implisit dari serangkaian himpunan berhingga, yang mencakupnya secara implisit atau eksplisit. Dengan cara ini, konsep matematika ditempatkan dalam hierarki sebagai berbagai tingkat, di mana konsep pada tingkat selanjutnya didefinisikan dalam istilah sifat dari tingkat yang lebih rendah. Hal ini menciptakan suatu struktur hierarki yang memungkinkan pemahaman dan definisi konsep matematika, dari yang paling konkret hingga yang paling abstrak. Selanjutnya, hubungan pengetahuan objektif dan subjektif matematika. Dalam konstruktivisme sosial filsafat matematika,
Pengetahuan objektif dan subjektif saling bergantung. Pengetahuan matematika objektif direkonstruksi sebagai pengetahuan subjektif melalui interaksi sosial dan interpretasi individu. Proses ini disebut rekonstruksi, di mana pengetahuan subjektif dipertimbangkan dalam konteks sosial untuk menjadi diterima secara umum. Selain itu, pengetahuan subjektif matematika juga mempengaruhi pengetahuan objektif. Individu menciptakan matematika secara individu, dan kontribusinya membentuk pengetahuan matematika objektif. Dalam hal ini, konstruktivisme sosial menekankan peran interaksi sosial, aturan bahasa, dan legitimasi masyarakat dalam pembentukan pengetahuan matematika. Dalam pandangan konstruktivisme sosial terhadap matematika, pengetahuan subjektif dan objektif saling mendukung dan bergantung. Pengetahuan subjektif mengarah pada kreasi pengetahuan matematika melalui interaksi sosial. Sementara pengetahuan objektif memungkinkan asal-usul dan kreasi kembali pengetahuan subjektif. Terdapat siklus kreatif di mana pengetahuan subjektif menciptakan pengetahuan objektif, dan sebaliknya. Interaksi sosial dan negosiasi membentuk ulang pengetahuan, menggabungkan ke dalam realitas baru. Namun ada kendala seperti aturan linguistik dan sosial yang membentuk batasan dalam siklus kreatif ini. Dalam hal ini, konstruktivisme sosial menekankan peran interaksi sosial, aturan bahasa, dan legitimasi masyarakat dalam pembentukan pengetahuan matematika. Selanjutnya, kritik konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial memandang ada 3 dasar filsafat matematika. Yang pertama, kuasi-empirisme. Yang kedua, konvensionalisme. Dan yang ketiga, konstruktivisme radikal. Pandangan tersebut mendapat kritikan. Pertama, ada masalah dalam menguraikan syarat-syarat logika matematika dari sudut pandang perspektif konvensionalisme sosial. Yang kedua, ada kritik yang dapat diarahkan pada sintesis baru yang disediakan oleh konstruktivisme sosial. Kritik yang lebih tajam adalah terjadi inkonsistensi antara teori-teori konvensionalisme dengan konstruktivisme radikal. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.